Ya, kali ini untuk anak keempat saya pilih klinik swasta. Assalamualaikum semua, selamat datang ke channel saya lagi. Saya dah lama tak upload video sebab saya tengah trimester pertama dan mengandung anak keempat, so saya mengalami alahan yang teruk lah. So sekarang sudah okey, so saya try untuk up video lagi. Oleh sebab saya tengah mengandung, so kita up dulu video tentang cara membuka buku pink di Malaysia. Buku pink di Malaysia ialah buku untuk merekod tentang kehamilan kita dari apa-apa yang berlaku sampai melahirkan nanti, dan buku itu akan dirujuk oleh doktor semasa kita melahirkan. Di Malaysia kita ada dua pilihan tempat untuk berklinik atau membuat rekod kehamilan, sama ada kita ke klinik swasta ataupun klinik kerajaan Malaysia. Kedua pilihan ini dia ada pro and kontra lah, masing-masing terpulang kepada pilihan sendirilah. Okey, di sini kita ada dua pilihan untuk berklinik di Malaysia, sama ada kita di klinik kerajaan Malaysia ataupun di klinik swasta. Dia ada pro and kontra. Okey, so saya kali ini untuk anak keempat saya pilih klinik swasta. Saya berklinik di klinik kerajaan Malaysia semasa anak pertama sahaja. Sebab saya belum ada pengalaman lah. Sekali ada pengalaman dan saya tidak punya waktu yang banyak untuk berkomitmen berklinik di kerajaan Malaysia, di klinik kerajaan Malaysia. So saya bertukar kepada klinik swasta. Kalau di Malaysia klinik swasta dia mahal lah, sebab namanya juga swasta. So klinik swasta keistimewaannya ialah setiap bulan kita akan di-scan dan kita akan selalu melihat perkembangan baby yang macam ni. Kalau di klinik kerajaan Malaysia, dia akan dua kali sahaja di-scan selama 9 bulan. Dan banyaklah perbezaan di antara kedua klinik ini. Kalau klinik Malaysia, kita disuruh awal untuk mendaftar ataupun membuat buku pink ini. Kita disuruh membuat buku pink ini seawal usia kandungan dalam 4 minggu. Kita tahu sejak kita mengandung terus buat buku pink. Tapi kalau klinik swasta kita ada pilihan lah, tengok kita punya masalah. Tapi kalau boleh seawal 4 bulan lah, paling lambat kita pergi buat rekod supaya kita tahu perkembangan baby kita seawal mungkin. Okey, kalau klinik swasta kita akan selalu di-scan dan setiap bulan kita akan dibagi vitamin macam ni. Dan kita akan bayar dalam lingkungan RM100 ke RM100 lah. Minimum dalam 80 ke 70. Tengok dia punya pemeriksaan lah. Selalunya kalau yang pertama tu kan dia mahal sikit sebab kita akan dibagi buku. Tapi setiap bulan kita akan di-scan begini. Dan rutin setiap bulan lah dia scan, cek kencing dan cek tekanan darah dan berat badan. Sama juga dengan klinik Malaysia, klinik kerajaan Malaysia. Cuma bezanya kalau klinik kerajaan Malaysia dia tidak akan scan, dia akan cek bacaan jantung sahaja. Tapi kalau klinik swasta dia akan scan setiap bulan kita buat pemeriksaan. So bezanya di situlah. Bezanya lagi klinik kerajaan Malaysia dia banyak peringkat lah. Kadang kita diantar pergi hospital, diantar pergi klinik lain yang lebih lengkap. Tapi kalau klinik swasta kita akan di situ sajalah, di mana kita berklinik di satu tempat tu, di situ saja. Di situ kita
dicek gula apa semua, dicek darah apa semua. Tapi kalau klinik kerajaan kita akan diantar pi klinik yang lebih lengkap. Di sana akan di scan, nanti diantar ke hospital, dicek ini dicek itu. So dia banyak tempat lah. Sebab itu saya pilih klinik swasta, sebab saya kurang masa, sebab saya sudah banyak anak kan. Suami saya pun tidak tentu dia punya kerja, so saya kena so saya kena tahulah masa macam mana. Saya tiada harapan, saya tiada orang untuk diharap untuk menjaga anak-anak saya. So saya tidak ada masa untuk ke sana kemari membuat pengecekan. So saya pilih klinik swasta supaya tidak perlu ke sana kemari, hanya ke satu tempat saja kalau membuat pengecekan. Selanjutnya kita akan dibagi vitamin begini. Dia ada tulis new obemin. Dulu bukan beginilah. Saya ingat yang anak kedua ketiga dulu saya di klinik di swasta juga, dia bagi acid folik saja. Tapi kalau klinik kerajaan dia akan bagi ada 3 jenis, tambah darah, acid folik dan vitamin. Tapi semua ada kebaikan lah. Mungkin kebaikan bagi klinik kerajaan ialah dia murah. Biarpun kita pakai paspor, dia akan dapat bayaran dalam 40 ke atas, tengok dia punya pemeriksaan lah. Tapi kalau klinik swasta basicnya 80 ke 100. Tapi dari kita lah. Bagi saya puas hati berklinik di swasta, sebab saya tiada masa untuk sana kemari, ikut jadwal yang doktor tetapkan. Saya puas hati berklinik di klinik swasta, dan maksudnya saya berpuas hati berklinik di klinik swasta sebab tidak perlu ke sana kemari. Yang macam di klinik kerajaan Malaysia perlu temu janji di hospital lah, di klinik lain yang lebih lengkap lah. Tapi kalau klinik swasta kita akan di situ satu tempat saja, so tidak buang masa banyak lah bagi saya lah. Maaf yang terganggu dengan statement saya, tapi itu hak masing-masing lah.